Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Cahaya menetes ke matanya, samar dan lembab. Cahaya putih samar berkilauan di dalam pupilnya. Siming merasakan telinganya memanas, lalu tubuhnya yang biasanya dingin perlahan menghangat. Ia merasakan sesuatu sedingin giok menyentuhnya. Itu, Siming mengerang pelan, kakinya yang tegang langsung menegang. Tangan pria itu berhenti. Ia berbaring dalam pelukan hangat, tak menyadari niat membunuh yang terpancar dari sekelilingnya, dan gelombang kecemasan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya sedikit mereda. Namun ia merapatkan kedua kakinya erat-erat, kontak kulitnya dengan tangan pria itu justru memperparah iritasi pada garis-garis itu. Garis-garis merah tua itu membakar bagai api yang membakar di tengah kakinya, perlahan menarik kesadarannya kembali. Penglihatannya perlahan menjadi jelas. Ia melihat wanita berbaju putih memeluknya. Ia menatapnya. Siming membalas tatapannya. Matanya jernih, bersih, dan dingin, namun di dalamnya tampak menyimpan aura halus dan lembut, aura yang membawa rasa damai. "Kau sudah bangun?" tanya wanita berbaju putih itu, sambil menarik tangannya dengan lembut. Siming bergidik, suaranya sedikit serak. Ia bisa merasakan energi pedang di jantungnya. Tangan wanita itu mencengkeram bagian belakang kepalanya, jari-jarinya dengan lembut menyentuh titik vitalnya. Ia juga waspada. Siming mencibir dalam hati. Trik sekecil itu cukup untuk menutupi celah di alam. Betapa bodohnya. Ia bisa dengan mudah menghapus energi pedang di jantungnya, atau membunuhnya dengan kekuatan waktu. Meskipun wanita itu tidak melakukan kesalahan apapun dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Di dunia yang kacau balau ini, kebaikan terkadang bisa menjadi dosa. Keinginannya untuk membunuhnya bukan karena kebaikan, tetapi karena ia telah menemukan harta miliknya yang paling pribadi dan memalukan, tanda budak. Itu adalah titik lemahnya. Siming perlahan memulihkan alamnya, bersandar di tubuhnya. Meskipun ia diam-diam telah menghilangkan energi pedang yang melindunginya, ia tetap yakin bahwa ia dapat menembus pertahanannya dengan satu serangan dan menembus hatinya yang baik. Mungkin itu sesuatu yang bahkan lebih indah daripada hati dengan 7 lubang. "Aku sudah mencucikan pakaianmu," wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata. "Ini air. Minumlah jika kau haus. Lukamu sudah sembuh, dan sekarang setelah kau bangun, kau akan baik-baik saja." Wanita berbaju putih itu membungkus tubuhnya dengan jubah hitam lembut. Tangan. Petik 2. Petik 2. Siming merasa sedikit terganggu dengan nada bicaranya. Dia bukan anak kecil lagi, jadi bagaimana mungkin dia membiarkanmu ikut campur dalam urusannya. Lu Jiajia, yang mengira dirinya tidak bisa bergerak, dengan lembut mengangkat lengannya, menyelipkan lengannya yang halus ke dalam lengan bajunya, dan dengan lembut melilitkan jubah hitam itu di sekelilingnya. Tatapan Lu Jiajia menyapu pemandangan itu, seperti malam gelap yang menyelimuti dataran bersalju. Siming sedikit bersandar padanya, membiarkan wanita itu membantunya berpakaian. Dia akan membunuhnya setelah berpakaian. Pikir Siming dalam hati. Setelah pakaiannya dikenakan, Lu Jiajia menatap bibirnya yang kering, menuangkan air yang terbungkus energi pedang ke bibirnya, dan dengan lembut menyuapkannya. Air itu bahkan mendidih karena api pedang. Siming menyesap air itu, dan tubuhnya perlahan pulih. Ia menyalurkan kekuatan waktu, menyatukan kembali alam daunnya yang hancur di dalam tubuhnya. Wanita itu luar biasa cantik, dengan fitur wajah yang dingin dan lembut, rambut hitam yang halus, dan aura yang begitu halus. Semakin ia menatapnya, semakin memikat dirinya, bahkan ia sendiri merasakan sebuah kesadaran yang mendalam. Ia pasti berasal dari keluarga terpandang. Seandainya bukan karena era kekacauan kosmik ini, ia pasti telah menemukan seorang pendamping Daois untuk berbagi pengejarannya akan Dao Agung dan menemukan rumah yang bahagia. Siming merasa kasihan padanya. Pada masa itu, seseorang seperti dirinya pasti akan menemui akhir yang buruk, kemungkinan besar dibunuh oleh monster bercakar baja itu. Sekarang, untungnya diselamatkan olehnya, ia, secara kebetulan, telah menyentuh titik lemahnya. Ini adalah titik yang tak akan pernah ia toleransi untuk dilanggar. Siming menggunakan alam 5 daunnya untuk menekan niat pedang di dalam hatinya, membuatnya tak efektif. Wanita berbaju putih, yang wilayahnya terlalu rendah, sama sekali tidak menyadari, berbisik, "Terima kasih atas jarimu tadi. Aku merasakan seseorang di sana, tapi aku tidak menyangka ada. Kau begitu cantik, kau pasti bukan manusia, kan?" Lu Jiajia memeluknya dengan satu tangan sambil mengencangkan ikat pinggangnya dengan tangan lainnya. Siming bersandar di dada wanita itu yang montok dan berbalut putih, sebuah kenangan menatap lautan awan dari puncak gunung. Rasa melankolis menyelimutinya, dan kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 1000 tahun ia berbagi kelembutan seperti itu dengan wanita lain. Sudahlah, lebih baik kita berbaring sedikit lebih lama sebelum membunuhnya. Siming bersenandung pelan. Ia benar-benar bukan manusia. Ia adalah porselen terbaik yang lahir di kerajaan dewa, tubuh dewa yang lahir secara alami. Bahkan para dewa kuno setengah binatang setengah dewa itu pun tak dapat menandinginya, apalagi manusia. Lu Jiajia bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kenapa lukamu begitu parah?"
Siming menenangkan diri dan berbicara dengan lembut, suaranya dipenuhi kepasrahan, amukan surga telah turun. Kemana kita bisa melarikan diri? Tak terhitung nyawa yang musnah di kota yang tiba-tiba runtuh. Lu Jiajia mengangguk pelan. Ketika kota batu itu hancur, ia secara impulsif menyalurkan semua energi spiritual di sekitarnya menjadi energi pedang, memadatkan energi ini menjadi dorongan yang kuat. Saat kota batu itu mendekati puncak gunung, ia mendorong dirinya ke depan. Aku tidak tahu apakah Ning Changjiu bisa selamat. Tapi tak ada gunanya khawatir, ia percaya hidup Ning Changjiu seharusnya lebih keras daripada hidupnya. Untungnya, gunung di sini belum hancur, kata Lu Jiajia, sambil memandangi dinding batu di sekitarnya. Kepala Siming yang halus dengan rambut perak tergerai juga bersandar di gunung, dan bersenandung pelan untuk menunjukkan persetujuannya. Yah, sayang sekali jika gunung itu runtuh. Lupakan saja, ia adalah orang yang telah lama mati dalam sejarah, dan wilayah kekuasaannya begitu rendah, jadi mengapa tidak mengampuni nyawanya? Kekuatan otoritas yang tergenggam di antara jari-jari Siming sedikit memudar. Ia bersandar di pelukan Lu Jiajia, mengejek kebaikannya yang bodoh, dan tertidur dengan nyenyak untuk beberapa saat. Siming terbangun lagi, dan rasa sakit yang menusuk di benaknya telah memudar. Ia mendapati dirinya tidak berbaring di pelukan wanita itu, melainkan dibaringkan di ranjang batu yang dingin dan keras. Ia mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Ia menegakkan tubuh, merapikan jubah hitamnya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ia menoleh. Wanita berbaju putih itu duduk bersila di tanah, mengolah dan mengalirkan energi spiritualnya. Di hadapannya, bayangan pedang seputih salju muncul, menyerupai sosok-sosok kecil, melakukan berbagai teknik pedang di udara. Siming, yang kini telah sadar, mengamatinya dengan saksama. Wanita berbaju putih itu adalah sosok surgawi yang bermartabat dan anggun, posturnya sempurna, pinggang dan punggungnya terpahat indah. Pakaian putih yang menjuntai dari lehernya menyerupai air terjun yang mengalir deras. Wajahnya yang bersih tanpa noda, dipertegas oleh tahi lalat kecil yang samar, memberinya aura halus dan menawan. Namun, Siming, melirik pakaian putih yang longgar dan menggembung itu, menggertakkan gigi peraknya, tatapannya merenung. Sangat vulgar, hingga merusak sebagian besar daya tarik surgawinya. Siming mengamatinya sejenak lebih lama. Wanita itu tampak tak lebih dari 20 tahun, dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, ia hanyalah, seorang gadis kecil. Hanya seorang gadis kecil yang akan berpegang teguh pada sebagian kecil kebaikannya sedemikian rupa. Ia teringat Cao Xiaoli lagi dan segera menepis gagasan itu. Ia mengamatinya dengan saksama sejenak sebelum berkomentar. Ada yang salah dengan ilmu pedangmu, kata Siming pelan setelah Lu Jiajia menyelesaikan satu siklus penuh jurus pedang. Lu Jiajia berbalik perlahan dan mendapati dirinya duduk bersila di atas batu besar yang licin, topeng rubahnya terhampar rata di lututnya. Inilah ilmu pedang yang paling ia kenal, karena ia telah berlatih selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin ada masalah? Siming berkata, koneksi antara jurus ketiga dan keempat, serta jurus ke-7, ke-8, ke-11, dan ke-12, jelas agak lambat dan kurang lancar. Ini mungkin baik-baik saja bagi praktisi biasa, tetapi celah ini bisa berakibat fatal bagi seorang master. Lu Jiajia berkata, aku sudah menguasai ilmu pedang ini, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Terlebih lagi, ia sekarang menjadi pendekar pedang yang sempurna. Siming berkata, katakan padaku rumus ilmu pedangmu. Lu Jiajia terkejut. Ia ragu sejenak, berpikir bahwa karena ia adalah sosok yang telah lama meninggal dalam sejarah, ia tak akan mengungkapkan apapun, jadi ia dengan lembut membacakan ilmu pedangnya. Siming mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan gestur untuk memberinya waktu berpikir. Setelah Lu Jiajia selesai menjelaskan seluruh buku panduan pedang, Siming berkata dengan yakin, buku panduan pedang ini belum lengkap. Apa? Lu Jiajia tak percaya. Ini adalah buku panduan pedang yang telah diwariskan selama 100 tahun, bagaimana mungkin belum lengkap? Siming berkata, serang aku dengan pedangmu sesuai dengan buku panduan pedangmu. Lu Jiajia mengikuti instruksinya dan mengeluarkan sebuah pedang. Energi pedang itu tajam dan menebas udara. Pedang jari Siming juga secepat kilat. Ia menggunakan alam yang lebih rendah daripada Lu Jiajia. Namun, serangan pedang kecil ini menembus energi pedang Lu Jiajia yang tampaknya penuh, dan langsung terpotong, mematahkannya dalam satu tebasan. Lu Jiajia terkejut dan bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Kemari lagi, kata Siming dingin. Lu Jiajia menyerang lagi. Siming mematahkannya dengan satu jari. Setelah beberapa tebasan pedang berturut-turut, Lu Jiajia duduk tegak, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana mungkin? Sudah kubilang, buku panduan pedangmu belum lengkap. Siming menarik jarinya pelan. Lu Jiajia dipenuhi keraguan, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kata-kata wanita itu bukannya tanpa dasar. Ia dapat melihat celah-celah kecil yang tersembunyi di dalam niat pedang yang tampak indah dan kuat itu. Siming berkata lembut, jika lautan kesadaranku utuh, aku dapat membantumu menguraikan seluruh buku panduan pedang, bahkan melampaui aslinya. Lu Jiajia terdiam sejenak, lalu melepaskan niat pedang yang tertancap di hatinya.
Kau sangat kuat, kata Siming tenang. Ia sudah kalah dari satu orang, tidak, sekarang ia hanya kalah dari dua orang. Ning Changjiu sialan itu. Jika ia bukan seorang kultivator di alam jalan kelima saat mereka bertemu lagi nanti, ia dapat dengan mudah menekan lautan kesadarannya, bahkan menghilangkan kesempatan baginya untuk memanipulasi segel budak. Kalau begitu aku harus menyiksanya, dan menindas istri tercinta sekaligus rekan Taonya. Siming merasa sedikit lebih senang memikirkannya. Sehebat apapun Ning Changjiu, mustahil ia bisa mencapai jalan kelima dalam waktu sesingkat itu. Tubuh pedangmu juga sangat kuat, dan jurus pedangmu adalah hasil latihan yang tekun. Kau pasti berasal dari keluarga terpandang, kan? Siming mulai mengobrol santai dengannya. Lu Jiajia berkata, aku dari Nanzu. Siming mengangguk, berpikir, dengan dunia yang hancur, bagaimana mungkin tidak ada kekacauan? Nanzu tidak berbeda dengan dunia tengah. Lu Jiajia menatapnya dan berkata, kau pasti tokoh terkemuka di dunia tengah. Aku harus memanggilmu apa? Siming berkata, aku bukan dari dunia tengah. Soal namamu. Ia berhenti sejenak dan berkata, Sueci. Sueci. Lu Jiajia merenungkan daya tarik di balik nama itu, mengangguk, dan berkata, nama yang indah. Siming sebenarnya tidak menyukai nama itu, suaranya terdengar terlalu lembut, seperti suara seorang gadis kecil. Siming berkata, tidak perlu memanggilku dengan namaku. Aku, lebih dari 100 tahun. Kau bisa memanggilku kakak atau senior. Lu Jiajia mengangguk, tetapi ia tidak berniat memanggilnya kakak. Ia tahu Lu Jiajia lebih tua, tetapi ia merasa agak enggan. Mereka berdua merawat luka mereka dan menarik napas beberapa kali. Siming memiliki kekuatan waktu, dan lukanya sembuh dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, ia hampir sembuh total, kecuali ranah daunnya yang rusak. Lu Jiajia meliriknya dari sudut matanya. Ia bisa merasakan kondisi fisiknya dan terkejut menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Siming telah menyembuhkan lukanya sendiri, menatap Lu Jiajia, dan berkata, kemarilah. Lu Jiajia merasa sedikit tidak nyaman dengan suaranya yang dingin dan arogan. Siming menatap pipinya, dan kata-katanya melunak. Aku akan menyembuhkanmu. Lu Jiajia berdiri dan berjalan menuju batu besar yang halus. Berbaringlah, kata Siming. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, mengapa berbaring untuk menyembuhkan? Ia tidak sedang menempa pedang. Siming menjawab, karena pedang dan jiwamu telah menyatu, kau kini menjadi pedang sejati. Tubuhmu tidak boleh membungkuk saat menyembuhkan diri. Lu Jiajia skeptis, tetapi alam pihak lain jauh lebih tinggi daripada dirinya, dan ia mungkin lebih memahaminya. Ia dengan patuh berbaring di ranjang batu. Siming meletakkan tangannya di punggung Lu Jiajia dan mengelusnya dengan lembut, menyembuhkan luka-lukanya seperti membersihkan debu dari dinding. Siming diam-diam terkesima. Meskipun ini adalah fantasi sejarah Luoshu, orang-orang di sini begitu nyata, baik sentuhan maupun suaranya seperti nyata. Apakah kekuatan asal mula penciptaan benar-benar ajaib? Sebenarnya, bukan tubuh pedang itu yang perlu disembuhkan secara langsung, melainkan Siming yang terlihat telanjang olehnya. Meskipun mereka berdua perempuan, ia selalu ingin mendapatkan sesuatu kembali, agar dianggap adil. Luka Lu Jiajia juga sembuh dengan cepat. Wajah cantiknya sedikit memerah, dan aura halusnya sedikit menghilang, dan daun telinganya bahkan sedikit panas. Kau sudah tidak perawan lagi. Siming memperhatikan sikapnya dan bertanya dengan lembut, seolah sedikit kecewa. Lu Jiajia tidak menyangka pihak lain bisa mengetahui hal-hal ini hanya dengan mengamati kata-kata dan ekspresinya, dan menanyakannya secara langsung. Meskipun ini bukan hal yang memalukan, ia masih sedikit malu dan tampak nakal. Lu Jiajia menegakkan kepalanya, membetulkan pakaian dan rambut di pelipisnya, lalu mengangguk dengan tenang, ya, aku sudah punya pasangan Tao. Siming sedikit kesal, wanita sepertimu seharusnya tidak terlibat dalam urusan duniawi. Ini tidak baik untuk pedangmu. Jika kau tidak sedang jatuh cinta, aku sarankan kau untuk segera memutuskannya, agar tidak menjadi hambatan mental saat kau memasuki 5 jalan di masa depan. Di dunia ini, bahkan di antara pasangan Tao, masih banyak yang bersekongkol satu sama lain, dan tidak sedikit yang membunuh istri dan suami mereka untuk membuktikan jalan mereka. Lu Jiajia tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, suamiku pria yang baik. Siming menatapnya, seolah menganggapnya sebagai juniornya, dan memarahi, pria yang baik. Kau punya tubuh pedang yang bersih, tapi dia merampas keperawananmu. Bagaimana kau bisa menjadi pria yang baik? Sekarang kau sendirian dalam bahaya, di mana dia? Lu Jiajia terdiam beberapa saat, dan kekhawatiran muncul di antara alisnya, dia dan aku pernah berada dalam masalah bersama, dan kami berpisah. Kuharap dia baik-baik saja. Siming berpikir, bagaimana mungkin dia baik-baik saja di masa sulit seperti ini? Bencana takkan berhenti hanya karena dalamnya hubungan kalian. Ia menatap mata Lu Jiajia, semburat rasa iba muncul di matanya. Lu Jiajia balas menatap. Ia merasa wanita ini, Sueci, sedang menatapnya seperti seorang janda. Merasa tak senang, ia ragu sejenak, lalu kembali tergerak. Permisi, bolehkah saya bertanya apa tanda di paha bagian dalammu? Mata dingin Siming berubah dingin.
Ia tahu pria itu hanya penasaran, bukan marah. Bulu matanya sedikit terkulai saat ia berkata, aku pernah bertarung bersama seorang pria. Bersama-sama, kami mengalahkan musuh yang kuat. Tapi dia berubah menjadi tidak tahu terima kasih dan menyerangku saat aku lemah. Aku berkomplot melawannya, tapi dia mengalahkanku. Dia kemudian menanamkan tanda budak ini padaku. Dia hanya perlu memikirkannya, dan tanda itu akan aktif. Siming berhenti sejenak, terkekeh meremehkan diri sendiri. Lu Jiajia mengangguk pelan. Ia tahu apa yang akan terjadi ketika tanda budak itu terpicu, setelah sebelumnya membangunkan Sueci. Jika ini yang terjadi saat kesadarannya kacau, bagaimana jadinya saat ia terjaga? Lu Jiajia menatap wanita cantik berambut perak di hadapannya, tak mampu membayangkan seperti apa rupanya saat ia berlutut di hadapan seseorang, memohon belas kasihan dan mengakui tuannya. Pria yang memberimu tanda budak itu sungguh hina, geram Lu Jiajia. Dia bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga mempermalukanmu seperti ini. Dia pantas mati. Siming menjawab dengan tenang, ya, kami memang punya dendam saat itu, tapi kami berdua sudah melewati masa sulit dan bahagia. Aku tak pernah membayangkan dia akan menjadi orang seperti itu, bahkan sampai berencana melawanku pada akhirnya. Lu Jiajia merasa bahwa meskipun wanita ini dingin dan arogan, kesediaannya untuk menyembuhkan luka-lukanya menunjukkan bahwa dia pasti orang baik. Ia tak meragukan kata-katanya, memikirkan tuan yang dibicarakannya. Rasa tidak tahu berterima kasih, penghinaan, dan perilaku licik, inilah sifat-sifat yang paling ia benci. Membiarkannya memiliki semua itu sungguh tercela. Terlebih lagi, seseorang secantik Nona Sueci pasti telah mengalami banyak penyiksaan sebelumnya. Untungnya, Nona Sueci telah lolos dari cengkeramannya. Lu Jiajia merasa kasihan, menganggap suaminya sebagai orang baik. Senior, Anda benar-benar bertemu orang yang salah. Lu Jiajia menghela napas. Apakah tingkatan orang itu sangat tinggi? Siming menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Tidak juga, dia jauh lebih rendah dariku. Aku, lalai. Lu Jiajia langsung teringat kepercayaan Sueci padanya, tetapi kemudian diserang dan ditikam dari belakang. Ia merasa semakin marah. Ketika tingkatanku lebih tinggi, jika aku menemukan orang yang menyakitimu, aku akan membalaskan dendammu dan menghapus rasa malu yang telah mempermalukan Nona Sueci. Siming berkata, terima kasih atas kebaikanmu, tapi tenang saja, aku akan membunuhnya sendiri. Lu Jiajia mengangguk dengan serius. Siming memperhatikan kebenciannya terhadap kejahatan dan tersenyum. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan merapikan rambutnya. Ia cantik dan baik hati, sungguh gadis yang luar biasa. Jika memungkinkan, ia ingin mengajarinya keahlian uniknya sebelum kembali ke kerajaan surgawi dari dunia luar. Siming selalu ingin meninggalkan jejak di dunia manusia ketika ia menjadi dewa sejati, jadi ia mempertimbangkan untuk menjadikan Cao Xiaoli sebagai muridnya. Sayangnya, ia salah menilai Cao Xiaoli. Cao Xiaoli telah melakukan hal seperti itu padanya di rak pendosa, dan hubungan mereka sebagai guru dan murid pun berakhir. Meskipun ia tidak akan salah menilai Cao Xiaoli kali ini, pada akhirnya ia berada di alam ilusi Luoshu, dan ilusi pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Luka Lu Jiajia telah sembuh, tetapi ia menatap dinding batu yang sangat tebal di sekelilingnya, dengan ekspresi ragu. Di balik gunung ini, seharusnya ada kota yang besar. Terlebih lagi, para iblis besar dan dewa-dewa kuno dari 5 jalan hampir semuanya telah muncul. Dengan levelmu, kau akan mati dengan cepat. Lebih baik tetap di sini demi keselamatan, Siming memperingatkannya, menyadari bahwa ia ingin pergi. Lu Jiajia menggelengkan kepalanya dengan tegas, suamiku masih di luar sana. Siming menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata, kenapa pria tak berperasaan begitu peduli? Lu Jiajia menjawab, dia bukan pria tak berperasaan. Siming melanjutkan, pria yang tak selalu bisa melindungimu, meninggalkanmu menghadapi kesulitan ini sendirian, adalah pria tak berperasaan. Lu Jiajia tetap diam, mengumpulkan energi pedangnya, bersiap untuk keluar dari gunung. Siming mengamatinya, tak mampu memahami cinta yang seakan-akan terbelenggu di jalur kultivasi. Siming tetap tak kuasa membujuknya, kau akan mati. Aku harus pergi, ada alasan yang lebih dalam. Sulit dijelaskan, kata Lu Jiajia dengan keras kepala. Lu Jiajia mendesah dalam hati, berpikir bahwa ia adalah tokoh sejarah yang tersesat di sini tanpa menyadarinya, dan tentu saja itu tak ada hubungannya dengan hidup dan mati. Tapi cepat atau lambat ia akan keluar. Jika ia tak bisa keluar, terjebak di sini, apa bedanya dengan kematian? Sambil berbicara, Lu Jiajia perlahan berdiri, membuka mata pedangnya, dan mencari titik terlemah di dinding batu, bersiap untuk membuka gunung. Siming menatap punggungnya yang berbalut pakaian seputih salju, dan kebenciannya terhadap rekan Taoisnya semakin kuat. Awalnya, ia ingin menjadikannya murid, tetapi sekarang tampaknya meskipun ia melakukannya, ia tak akan mampu mempertahankan hatinya. Memikirkan hal ini, ia sedikit marah. Di sisi lain, Lu Jiajia telah menemukan titik lemah di dinding batu dan siap menghunus pedangnya. Siming ragu sejenak, lalu berdiri. Ia melangkah ringan, bergerak hampir seketika ke sisi Lu Jiajia.
Ia menggenggam tangannya yang terhunus pedang dan berkata, jika kau menyerang seperti itu, gunung ini akan runtuh. Ia menurunkan tangan Lu Jiajia dan berkata, biarkan aku yang melakukannya. Lagi pula, kita pernah bertemu sebelumnya. Begitu kita di luar, aku bisa melindungimu dan membantumu menemukan suamimu yang tidak setia. Lu Jiajia tersenyum, berkata dengan tulus, senior Sueci orang yang sangat baik. Siming, tersentuh oleh senyumnya, sedikit melengkungkan bibirnya. Ia menghunus pedang hitamnya. Saat pedang itu terhunus, ekspresi Siming tiba-tiba berubah. Ia berbisik, hati-hati. Lalu, menggenggam Lu Jiajia, menyelimuti mereka berdua dengan kekuatan waktu. Pedang hitam itu terayun, langsung merobek lubang besar di permukaan batu. Sosok itu lenyap dalam sekejap. Saat berikutnya, langit terbelah, gunung runtuh, dan sebuah benda besar langsung menghancurkan puncaknya. Setelah menembus puncak, Siming berbalik dan melihat ke belakang. Meskipun puncak raksasa itu runtuh, ia tidak melihat apapun. Seolah-olah ada entitas besar tak kasat mata yang telah meruntuhkan gunung itu. Ia membuka lautan kesadarannya, tetapi bahkan tidak dapat merekam satu proyeksi pun. Bagaimana mungkin ia tidak melihat apapun? Lautan kesadarannya bergejolak, dan sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba terlintas di benaknya, mungkin itu adalah Tuhan kerajaan Tuhan, yang tak terlihat oleh sejarah. Angin menerpa wajahnya. Lu Jiajia memeluk Siming erat, dan secara naluriah ia mengulurkan tangan dan memeluknya. Ia tidak melihat apa yang terjadi, hanya suara gemuruh gunung runtuh, puing-puing yang hancur seketika berhamburan ke jarak yang tak terhitung, seperti meteor yang menyala. Angin kencang itu bagaikan ombak yang menghantam. Jika Siming tidak melindunginya, tubuhnya pasti sudah tertusuk dan jiwanya hancur seketika. Alam Dao Siming tidaklah sempurna, dan bahkan dalam cahaya putih yang berkibar ini, kekuatan yang luar biasa masih mendorongnya mundur 100 kaki. Ada apa? Saat udara berhembus melewatinya, Lu Jiajia akhirnya tersadar. Ia perlahan melonggarkan cengkeramannya, melepaskan diri dari pelukan Siming, dan menatap puncak tempat mereka berdiri. Pemandangan yang mengejutkan. Sebuah kekuatan yang tak terkatakan turun dari langit, seketika menghancurkan sebuah puncak raksasa, menghancurkan sebagian besar kota baja di sekitarnya yang telah runtuh. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, kecuali mereka yang berada di alam 5 jalan, yang benar-benar abadi, semua yang lain hampir pasti akan musnah. Siming menatap pemandangan itu, gemetar ketakutan, aku juga tidak tahu apa itu. Lu Jiajia membuka mata pedangnya dan mengintip. Ia tidak bisa melihat apapun selain asap dan debu yang mengepul ke langit. Seolah-olah entitas tak terlihat telah menghancurkan puncak raksasa itu. Entitas tak terlihat adalah yang paling menakutkan. Sekuat apapun iblis atau seganas apapun dewa kuno, selama mereka memiliki tubuh dan dapat dibunuh, mereka ditakdirkan untuk mati, bahkan jika itu mengorbankan jutaan nyawa. Tapi kau tak akan pernah bisa membunuh musuh yang tak terlihat. Itu seperti aturan, seperti hukum alam. Kau bisa naik dan melarikan diri, tetapi kau tak bisa benar-benar membunuhnya dengan pedangmu. Mereka sekarang menghadapi monster tak terlihat seperti itu. Untungnya, monster itu tidak mengincar mereka. Setelah puncak raksasa itu runtuh, tidak ada pergerakan lebih lanjut. Kekacauan merajalela di sekitar. Siming tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia berbisik, peluk aku erat-erat. Tanpa ragu, Lu Jiajia memeluknya. Siming mengerahkan seluruh kekuatannya, membawa Lu Jiajia melintasi daratan luas nan kuno ini secepat kilat. Lembah-lembah yang dalam, pegunungan yang luas, tanah tandus, sungai-sungai bersalju, kota-kota besar yang belum tersentuh, daerah-daerah yang jarang penduduknya, dan kota-kota yang masih bertahan. Mereka yang tidak memiliki kultivasi sejati di dalam kota benar-benar tak berdaya menghadapi takdir. Bencana apapun dapat menyebabkan kehancuran seluruh kota. Setelah perjalanan panjang, Siming akhirnya berhenti. Dadanya naik turun, rambut peraknya sedikit acak-acakan, dan darah mengucur dari mulutnya. Ia menurunkan Lu Jiajia. Tubuh mereka terpisah, rasa lega bagi keduanya. Kau baik-baik saja? Tanya Lu Jiajia cemas, mengamati darah di sudut bibir pucatnya. Siming menggeleng pelan, berkata, tidak apa-apa. Aku sedikit kelelahan. Istirahat sebentar saja tidak masalah. Lu Jiajia segera membakar abis rumput liar di dekatnya dengan api pedang, lalu menggunakan energi pedangnya untuk menghaluskan sebuah batu dan membantu Siming duduk di atasnya. Keheningan menyelimuti sekeliling. Hamparan tanah yang luas membentang tanpa batas, pegunungan menjulang tinggi membentang tanpa henti. Puncak-puncak yang tertutup salju menyelimuti aliran lava di antara salju putih, dan asap yang mengepul menyerupai menara suar. Bersama-sama, mereka menatap ke kejauhan. Terima kasih banyak, senior, karena telah menyelamatkan hidupku lagi. Lu Jiajia berterima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Siming mengangguk dengan tenang, menerima rasa terima kasih itu. Ia melihat sekeliling dan berkata, sangat jarang menemukan kedamaian dan ketenangan. Lu Jiajia bersenandung, berpikir bahwa ia merasa semakin jauh dari Ning Changjiu. Bagaimana ia akan menemukannya? Siming juga khawatir. Setelah membunuh Master Lantai 8, ia terbang ke menara Luoshu dengan pedangnya, tentu saja bukan karena niat impulsif untuk membunuh Master Lantai 9.
Selama beberapa bulan terakhir, ia memang diam-diam menyelidiki menara Luoshu. Alasannya adalah, seperti yang ia katakan kepada Ning Changjiu ketika mereka berpisah, ia merasa dunia ini terasa berbeda dari apa yang pertama kali ia temui. Perasaan ini semakin kuat setelah sebulan mengembara sendirian di Middle Earth. Orang biasa takkan mampu mendeteksinya, tetapi setelah mengalami ribuan tahun sejarah, ia sangat menyadari perbedaan-perbedaan halus dalam hukum-hukum tersebut. Tak mampu memahami perubahan dunia selama milenium terakhir, ia mencari kesempatan untuk mengunjungi menara Luoshu. Saat mendekat, ia menemukan rencana yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi di sana. Mereka berusaha membangkitkan dewa kuno, kemungkinan besar Tianzang, salah satu dari 6 dewa primordial. Sebagai mantan pendeta kerajaan ilahi, ia tahu kekuatan mengerikan yang dimiliki Tianzang selama era primordial. Ia adalah naga bumi terbesar dalam legenda, mengendalikan semua elemen emas. Otoritasnya adalah runtuh, dan ia memiliki kekuatan untuk menenggelamkan seluruh negara secara instan. Ia berbagi kekuasaan langit dan bumi dengan Zuyin, naga langit pada masa itu. Dewa yang begitu mengerikan, maka ia bergegas ke menara Luoshu. Motifnya adalah untuk mencegah kebangkitan para dewa kuno dan menjaga ketertiban. Tentu saja, ia sendiri bahkan tidak mempercayainya, tetapi alasan yang sah adalah yang terpenting. Satu-satunya tujuannya adalah menggagalkan rencana mereka dan, secara tidak sengaja, mendapatkan kekuatan Tianzang. Ia tahu bahwa bahkan fisik ibu naga, sesempurna apapun, tidak sebanding dengan kemampuannya sendiri untuk menyerap kekuatan tersebut. Ia pernah menjadi pendeta wanita yang menjunjung tinggi Dao Surgawi, pengendali korona matahari, dan memiliki hubungan yang erat dengannya. Namun, Siming tidak pernah membayangkan kekuatan Luoshu akan begitu besar, dan ia tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri secepat itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jika Master Lantai 9 benar-benar menguasainya, itu akan sangat merepotkan. Siming mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, lalu berkata, aku mungkin tidak bisa melindungimu lebih lama lagi. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke tempat yang jauh. Ia mengacu pada dunia di luar Luoshu, dunia yang tidak dapat dipahami oleh wanita berbaju putih itu. Jika ia mengungkapkan kebenarannya, apakah ia, setelah mengetahui bahwa keberadaannya hanyalah mimpi, pasti akan menjadi gila? Lu Jiajia mengangguk pelan. Kita bertemu secara kebetulan, dan aku sungguh beruntung bertemu senior Sueci. Lagi pula, setelah aku menemukan suamiku, aku juga akan pergi ke tempat yang jauh. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di dunia Luoshu, malam kembali tiba, dan bintang-bintang bersinar terang bagai bubuk fluoresens. Dunia di luar Luoshu jugalah yang ditakdirkan untuknya. Itu di luar angkasa. Sejauh apapun tempat yang disebutkan Sueci, bagaimana mungkin lebih jauh dari dirinya? Senior yang luar biasa cantik ini telah lama menjadi bagian dari sejarah. Kesempatan langka bagi mereka untuk menatap langit berbintang bersama, melampaui 500 tahun. Namun, rasa gelisah karena terpisah dari Ning Changjiu, baik dalam hidup maupun mati, selalu meredupkan kecantikan di matanya. Akan sangat indah. Jika dia ada di sini, ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan senior ini kepadanya. Luka Siming telah sembuh, dan ranah daunnya telah menjadi lebih sempurna. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Lalu, kau bisa memberitahuku seperti apa rupa suamimu, dan aku akan membantumu menemukannya. Tentu saja, aku tidak akan terlalu repot, karena aku punya urusan sendiri, kata Siming. Lu Jiajia mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Ranahnya, pada masanya, bahkan akan melambungkan kemenangannya di perjamuan Ibu Naga, tetapi sekarang, ia bisa dengan mudah menjadi beban bagi senior Sueci. Ia tidak ingin membebaninya dengan kekeraskepalaannya sendiri. Manis sekali. Siming mengamati ekspresinya dan tersenyum lembut. Rambut hitam keperakan mereka berkibar lembut di bawah sinar bulan yang tenang. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, gempa bumi dahsyat meletus di pegunungan bersalju tempat mereka berada. Kepingan salju pecah berkeping-keping, dan Siming serta Lu Jiajia melompat mundur. Di tengah gunung bersalju, seorang pria aneh berambut acak-acakan berlari keluar. Ia tampak seperti orang gila, memegangi kepalanya dan berteriak, mana mungkin itu salah? Mana mungkin? Apa ada yang salah dengan jalan surga? Segala sesuatu yang menciptakan dunia pasti indah. Bagaimana mungkin aku percaya pada simbol angka seburuk itu? Pria aneh itu jatuh ke salju. Ia menatap prasasti batu di tangannya dengan ekspresi tak percaya. Lu Jiajia melirik Siming. Siming segera mengambil keputusan dan berkata, menjauhlah. Pria itu juga seorang master di puncak 5 dao. Puncak 5 dao itu mengerikan, apalagi ia orang gila. Lu Jiajia memperhatikannya memukul-mukul tanah dengan tinjunya. Setiap pukulan menyebabkan longsoran salju yang besar dan retakan batu. Sambil memukul gunung, ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa tidak pas? Bagaimana mungkin salah padahal begitu indah? Seharusnya tidak seperti ini. Simbol angka ini begitu besar dan rumit, sama sekali tidak indah, jadi bagaimana mungkin benar? Siming mendengarkan tangisan anehnya dan mendesah tak berdaya.
Menatap ke kejauhan, ia bisa melihat hamparan kekosongan yang luas terungkap di dalam lembah yang retak. Ia telah menyebabkan kekosongan itu terkoyak dan tak pernah tertutup. Siming tidak tahu bagaimana ia melakukannya, ia hanya berpikir ia seorang fanatik yang mempelajari suatu substansi di dalam kekosongan itu. Siming tidak langsung pergi. Ia berhenti sejenak untuk mengamatinya mengukir gunung dan kemudian, dalam keputusasaan yang mendalam, bunuh diri dengan mendaki. Akhir ceritanya sudah jelas. Siming tidak melanjutkan menonton, tetapi berbalik dan pergi bersama Lu Jiajia. Di era yang penuh gejolak seperti itu, tragedi merajalela di mana-mana. Siming mencari tempat yang relatif terpencil untuk menenangkan Lu Jiajia. Mereka menempuh ribuan mil, membunuh beberapa dewa kuno, tetapi mereka tak pernah menemukan kedamaian sejati. Energi pedang mengamuk. Siming melompat ke atas batu, memegang pedang hitam. Di belakangnya, sesosok iblis bunga raksasa yang terbuat dari es dan salju perlahan jatuh. Siming menggunakan pedangnya untuk membelah batang iblis bunga itu, mengeluarkan sari seputih salju darinya, lalu membungkusnya dengan energi pedang dan menyerahkannya kepada Lu Jiajia. Sepanjang perjalanan, Siming mewariskan sebagian besar pil iblis dan harta karun alam kepada Lu Jiajia. Lu Jiajia tidak menerimanya kali ini. Siming tahu apa yang dipikirkannya dan berkata, "Jangan merasa bersalah. Kau juga berkontribusi dalam membunuh para dewa kuno ini." Lu Jiajia menghela napas dan berkata, "Aku hanya menghabisi mereka dengan 2 tebasan pedang lagi setelah kau menghajar mereka hingga hampir mati." Siming berkata dingin, "Kalau begitu kau lebih pantas mendapatkannya. Kau tahu kau lemah, tetapi kau tidak memperbaiki diri. Apa kau mencari kematian?" Lu Jiajia merasa bersalah karenanya, tetapi di saat yang sama, ia merasa benar. Semakin tinggi wilayah kekuasaannya, semakin besar harapannya untuk bertahan hidup. Lu Jiajia memandangi punggungnya yang indah berdiri di tebing dan berkata lagi, "Kau sungguh orang baik." Siming berbalik dan menatap wanita anggun itu dengan senyum tipis. Ia lebih dari sekadar orang baik. Saat masih menjadi pendeta wanita, ia adalah dewa yang mengendalikan jam matahari. Tubuhku yang murni adalah hati seorang dewa, dan aku bisa disebut orang suci. Namun, hati sucinya telah lama hancur oleh ratusan tahun siksaan di kota batas rusak, digantikan oleh kegelapan kodrat manusia. Kemudian, setelah mengalami hidup dan mati bersama Ning Changjiu, ia menyusuri jalan-jalan sejarah miliaran tahun dan melihat kembali bintang-bintang yang luas dan cahaya bulan yang redup. Akhirnya, ia perlahan-lahan mendapatkan kembali sebagian hati sucinya yang pernah hilang. Dan di dalam hatinya, wanita berbaju putih ini memiliki hati yang lebih tulus. Inilah yang ia yakini sebagai keindahan. Siming memperhatikannya menghabiskan saripati dewa iblis bunga kuno dan tersenyum. "Kau tidak perlu menghunus pedangmu sekarang. Lihat saja aku. Jika kau punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Aku akan menjelaskannya dengan sabar." Lu Jiajia terkejut dan bertanya, "Senior, apakah Anda ingin menjadikan saya murid Anda?" Siming mengangguk. Lu Jiajia menolak, sambil berkata, "Saya sudah punya guru. Sejak zaman dahulu, banyak kultivator hebat memiliki beberapa guru ternama. Mereka yang mengolah Tao berpikiran terbuka dan tidak perlu menyimpan dendam seperti itu," kata Siming tenang. Rasa ingin tahu pun muncul di hatinya. "Ngomong-ngomong, siapa guru Anda?" Lu Jiajia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan malu, "Suamiku." Siming terdiam sejenak sebelum berkata, "Binatang. Bagaimana mungkin wanita secantik itu memiliki guru yang tidak beretika seperti itu?" Dan ditipu olehnya. Siming bahkan memendam niat membunuh terhadap suami yang disebutkannya. Lu Jiajia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia berkata, "Jika senior bersedia mengajar, junior bersedia belajar." Siming merasa lebih baik, berpikir bahwa guru dan murid seharusnya memiliki nama. "Ngomong-ngomong, saya selalu lupa menanyakan nama Anda, siapa nama Anda?" Lu Jiajia berkata dengan tulus, "Namaku Lu." Sebelum ia selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berdua mendongak bersamaan. Di langit, bulan dan bintang-bintang tampak gelap secara bersamaan. Ning Changjiu mengikuti Li He menjelajahi dunia. Ilmu pedang Li He sangat tinggi. Dilihat dari seluruh dunia, aku khawatir ia hanya kalah dari Qiu Ziguan. Setelah duel pedang ini, ilmu pedangnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Li He berkata, "Dalam hal ilmu pedang, bakatmu lebih tinggi dan lebih kuat dari yang kukira. Jika kau bisa bertahan, prestasimu di masa depan seharusnya tidak lebih rendah dariku." Namun di dunia saat ini, bagaimana mungkin seorang pemuda berbakat memiliki 100 tahun untuk mengasah kemampuannya? Setelah seharian berjalan bersama, ilmu pedang Ning Changjiu memang telah meningkat pesat, dan wilayahnya akan mencapai tingkat berikutnya di Istana Ungu. Ia hanya bertanya-tanya apakah terobosan di Menara Luoshu akan memengaruhi kenyataan. Ning Changjiu, yang berjalan bersamanya, menanyakan keraguannya, "Permisi, senior, siapa sebenarnya sage itu? Apa yang ingin dia lakukan?" Li He tidak menyembunyikannya, menjelaskan, "Sage adalah seorang sage dari ras iblis.
Manusia tidak terlalu percaya pada hal-hal seperti itu, tetapi dunia ini begitu kuat sehingga para kultivator manusia yang bergabung di medan perang pasti akan bertarung kecuali mereka memilih untuk menghindari masalah. Para dewa kuno telah menindas manusia dan iblis selama ribuan tahun. Sekarang setelah bencana melanda, mereka harus bersatu melawan musuh. Ning Changjiu bertanya, apakah Sage itu iblis? Li He berkata, aku tidak tahu makhluk macam apa dia. Aku hanya tahu bahwa dia sangat kuat, sebanding dengan penguasa kerajaan ilahi. Begitu istilah, dibandingkan dengan penguasa kerajaan ilahi. Terucap, Ning Changjiu langsung teringat pada gurunya. Menurut sejarah yang ia ketahui dari kota alam patah, gurunya pasti telah membunuh dewa tanpa kepala lebih dari 700 tahun yang lalu. Jika ia bertanggung jawab atas bencana ini, maka wilayah kekuasaannya pasti lebih dari sekadar sebanding dengan penguasa suatu negara. Ning Changjiu bertanya, kau juga belum melihatnya? Li He berkata, tidak. Ketika Sang Santo lahir di dunia manusia, aku masih berada di alam Istana Ungu. Konon, ia bertemu banyak iblis besar di dunia manusia, dan iblis-iblis itu dengan tulus tunduk kepadanya dan bersedia mematuhi perintahnya. Ning Changjiu bertanya, lalu apa tujuan dari semua tindakan mereka? Li He berkata, hancurkan pilar surgawi, hancurkan istana abadi, hancurkan kekeras-kepalaan, dan raih kebebasan. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan. Itu terdengar seperti angan-angan, ilusi. Bagaimana mungkin begitu banyak suku iblis menanggapi Sang Santo dan memulai perang ini hanya berdasarkan hal ini? Li He berkata, karena langit dan bumi tidak baik. Para orang suci memberitahu kita bahwa dunia saat ini adalah penjara besar, dan para penguasa kerajaan dewa adalah sipir gerbang penjara. Mereka menindas dunia ini dan menghalangi jalan kenaikan bagi semua praktisi. Li He mendesah perlahan, pada saat itu, para penguasa kerajaan dewa memberitahu dunia dengan hukum bahwa selama mereka berkultivasi hingga alam ketiga yang legendaris, mereka dapat naik ke pengadilan abadi. Pengadilan abadi adalah pusat yang menghubungkan dunia ini dengan alam semesta yang luas di luar sana. Datang ke sana setara dengan mendapatkan kebebasan sejati. Mereka dapat menggunakan pengadilan abadi sebagai batu loncatan untuk pergi ke alam semesta bebas manapun. Pada saat seorang kultivator mencapai alam ketiga yang legendaris, urusan manusia telah lama berlalu selama ribuan tahun. Kerabat telah lama meninggal, teman dekat telah meninggal, dan hati tahu acuh tak acuh. Hanya dunia yang lebih luas yang merupakan cahaya terakhir yang dikejar oleh hati tahu. Ini seharusnya menjadi hal yang indah bagi para kultivator, karena hidup di dunia selamanya hanyalah kesepian, dan menikmati dunia yang indah adalah harapan yang sebenarnya. Namun para orang suci memberitahu kita bahwa semua ini tipuan. Ketika ia mengatakan ini, tidak ada amarah atau kesedihan, dan kata-katanya tidak nyaring. Yang terungkap di pupil matanya hanyalah secercah penyesalan dan keengganan. Tahukah kau, di dunia ini, manusia adalah yang paling mudah mencapai jalan kebebasan. Li He melanjutkan, 100 tahun yang lalu, aku hanya berada di Istana Ungu, tetapi sekarang aku telah mencapai puncak jalan kelima. Dewa kuno biasa bukanlah tandinganku. Ini kecepatan yang mengerikan. Qiyu Ziguan bahkan lebih mengerikan dariku. Dari saat ia mengalahkan hantu gunung dengan pedangnya saat kecil hingga sekarang, baru 100 tahun. Bagi dewa kuno dan iblis, mencapai alam yang sama membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Selain kekuatan, umat manusia memang diberkahi dengan keunggulan dalam pengembangan spiritual. Ning Changjiu mengangguk. Ia masih memikirkan apa yang dikatakan Li He sebelumnya, dan berkata, tapi, mengapa kenaikan adalah tipuan? Li He tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu. Itulah yang dikatakan orang suci itu kepada kita. Dia berkata bahwa ada eksistensi besar yang tak terlihat yang ingin membunuh kita. Dia memanggil kita untuk melawan, menghunus pedang kita ke langit, membunuh penguasa kerajaan Tuhan, melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan mendapatkan dunia yang benar-benar bebas. Sambil berbicara, Li He mengangkat kepalanya, menatap langit, dan berkata, kedengarannya palsu, kan? Awalnya aku tidak percaya, tapi, saat ini orang suci itu telah memasuki kerajaan Tuhan dan sedang bertarung dengan penguasa. Sayangnya, jika bukan karena ini, kita mungkin sudah dibunuh oleh penguasa sejak lama. Memasuki kerajaan Tuhan dan bertarung dengan penguasa. Ning Changjiu terkejut, bukankah itu kematian yang pasti? Awalnya dia berpikir orang suci itu berani melakukannya karena dengan wilayah kekuasaannya, di luar kerajaan Tuhan, bahkan penguasa pun tidak dapat melakukan apapun padanya, tetapi mengambil inisiatif untuk memasuki kerajaan Tuhan. Itulah wilayah kekuasaan penguasa. Bahkan jika itu adalah pertempuran antar penguasa, dia tidak akan pernah sesombong itu, kan? Apakah yang mereka percayai itu orang suci atau orang gila? Li He berkata, itulah mengapa kami bersedia mempercayai orang suci itu, karena dia berdiri di garis depan, menahan lawan yang paling kuat. Ning Changjiu bertanya, tahun berapa sekarang? Li He menjawab, tahun Lei Lao. Lei Lao. Ning Changjiu tahu bahwa ini adalah naga terkuat di dunia setelah kematian Zulong dan Tianzang. Naga itu kemudian berhasil didewakan dan mendirikan kerajaan dewa. Dari segi kekuatan saja, ia bahkan melampaui 6 dewa primordial.
Seorang orang suci benar-benar terlibat pertempuran berdarah dengan Dewa Lei Lao di dalam kerajaan dewanya. Li He berkata, jika apa yang dikatakan orang suci itu benar, maka pertempuran ini akan menentukan hasil antara dunia manusia dan surga. Jika kita kalah, aku ragu dalam 500 tahun lagi, makhluk sekuat itu akan bangkit dan memimpin semua makhluk untuk menentang kehendak surga. Desahan Li He bergema di malam hari. Ini adalah pertempuran kedua dan terakhir dari kerajaan berburu. Ning Changjiu menatap bulan, rasa sunyi membuncah di hatinya. Langit dan bumi yang tak kasat mata terbentang di hadapannya, menjulang di atas kepala semua makhluk hidup. Langit dan bumi itu jahat. Ning Changjiu menatap langit. Ia tahu langit bisa memusnahkan semua kehidupan, dan bahkan jika semua orang menghunus pedang melawannya, langit itu tak akan menumpahkan setetes darah pun. Yah, kejahatan ini adalah kejahatan terbesar dari kejahatan dan ketidakbenaran. Li He tersenyum. Orang bijak yang awalnya mengatakan ini tidak bermaksud seperti itu. Orang-orang sering salah menafsirkannya, dan sekarang kesalahan penafsiran ini terasa seperti ramalan, yang menjadi kenyataan. Tapi ini adalah bencana bagi para kultivator, Ning Changjiu mendesah. Mayoritas dunia masih manusia biasa. Li He tertawa, dan tatapannya ke arah Ning Changjiu dipenuhi dengan lebih banyak persetujuan. Yah, ini juga keegoisan mereka yang mencari tahu. Atas nama kebenaran, para kultivator membawa yang lemah bersama mereka menuju kematian. Tapi jatuh bangunnya para dewa bukanlah urusan orang biasa. Para kultivator tidaklah bebas. Mereka mengolah ladang dan menanam murbei serta rami di alam liar. Jika para kultivator bebas, mereka tidak akan berubah. Tapi beginilah dunia ini. Li He menulis banyak puisi sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya, ia hanya meraih ketenaran untuk dirinya sendiri, tidak mampu membuat perubahan nyata bagi masyarakat dunia. Ning Changjiu memahami perspektif mereka. Berdiri di antara awan, bahkan melihat ke bawah, yang ia lihat hanyalah pemandangan, bukan orang-orang. Semoga perang segera berakhir, kata Li He, suaranya dipenuhi ketidakberdayaan yang tak terucapkan. Ning Changjiu mengangguk pelan. Di dunianya, perang telah lama berakhir, hasilnya telah ditentukan sebelumnya. Menara Luoshu mungkin bisa mengendalikan hidup dan mati, tetapi tidak bisa mengubah sejarah yang sebenarnya. Keduanya terdiam sejenak. Li He pergi sambil memegang pedangnya, berkata, musuh manusia adalah para dewa kuno. Kita tidak bisa membunuh dewa yang sebenarnya, tetapi membunuh beberapa dewa kuno saja sudah lebih dari cukup. Saat itu, terlepas dari menang atau kalah, dunia akan menjadi lebih baik. Ia berkata demikian. Sebelum ia selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba meredup. Mereka mendongak, dan cahaya bulan serta bintang-bintang pun tertutup. Ning Changjiu, yang bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya, merasakan hawa dingin di hatinya. Li He juga menyipitkan matanya, tidak yakin apakah ini penglihatan biasa atau pertanda malapetaka. Kemudian, seluruh bima sakti yang menggantung di langit mulai bergetar. Di luar menara Luoshu, seekor naga bumi membubung ke angkasa. Tianzang menerobos lembah celah para dewa dan muncul dari tanah. Separuh tubuhnya telah menembus awan, tetapi separuhnya lagi masih tertancap di lapisan bawah. Getaran dahsyat terdengar, dan sisik-sisiknya terus bergesekan dengan bebatuan, berusaha membebaskan seluruh tubuhnya. Indahkah? Luo Changsu, mengenakan jubah dewa, melompat dan perlahan mendekati dewa kuno yang lahir di awal penciptaan. Ibu naga duduk di sana, menatap naga bumi raksasa yang hendak terbang ke langit dengan ketakutan. Ia merasa akan menjadi santapannya kapan saja, matanya berkilat dan gemetar. Luo Changsu begitu kecil dibandingkan dengannya. Namun ketika Luo Changsu mendekat, naga raksasa itu secara naluriah merasa takut dan perlahan mundur. Luo Changsu mengagumi keindahannya sambil mengulurkan tangan dan perlahan mendorongnya. Di luar menara Luoshu, 9 pedang abadi juga perlahan didorong keluar. Seperti anak panah besi pada tali busur. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.